Hap, gitu. Episode selanjutnya dari Bicara Baik-Baik bareng gua Andirdor. Seperti biasa ada clue-nya di belakang. Sepeda ini adalah sepeda yang lagi banyak seliweran di Instagram setidaknya ketika konten ini dibuat. Punya siapa sih? Kenapa dia bikin sepeda seperti ini di mana trennya lagi sepeda lipat, trennya lagi ke road bike, bahan karbon. Kenapa sepeda tua dijadiin seperti ini? Kita lihat kenapa. Silahkan perkenalkan diri sama khalayak umum. Halo, ya. Ya gitu, halo. Gitu, coba kamera dong, halo. Gitu. Iya, gue namanya Yudis. Ya. Sehari-hari apa ya? Gue bapak rumah tangga. Umur? Umur tebak. Iya gitu. Buntut? Baru satu. Ini kenapa gue tanya begini? Karena itu menjelaskan betapa sepeda itu akan baru atau merefurbish yang sepeda lama gitu. Betul. Biasanya kalau sudah menikah kita refurbish aja ya. Gitu. Yang ada aja. Yang ada aja gitu. Ya itu pembenarannya seperti itu. Tapi Yudis ini lu sehari-hari bapak rumah tangga, gue juga running, gue bikin sama temen gue kreatif agency. Daily sekarang begitu. Di masa pandemi ini full di rumah jadinya. Baru ngantor mulai mungkin di bulan ini juga mungkin gue seminggu 2 kali, seminggu sekali. Sisanya full time dad aja di rumah. Sama sepeda. Namanya apa agensinya? Kongsi. Follow-nya Instagram nih? Kongsi Kreasi. Kongsi Kreasi. Oke, nanti ada di bawah sini. Asik. Gila. Oke. Full time dad, Kongsi Kreasi, dan kalau lagi pandemi gini baru tanya nama aja langsung curhat ya. Betul banget. Tapi yang namanya Yudis ini gue kenal salah satu juga orang di belakang Trek Jakarta. Betul. Ya. Jadi mungkin baru 2 episode, ini isinya track bike mulu nih, isinya fiksi mulu nih. Ya mohon maaf ya, ruang lingkup saya mah gedenya di situ. Yang deket-deket aja dulu. Yang penting episode ini jalan aja dulu. Nanti kedepannya mungkin kita coba cari Brompton Mesia gitu ya, atau ID Brompton gitu. Chapter Jakarta atau Tangerang Selatan kita coba tarik ke sini. Bogi, ada event Hon mungkin ya. Kalau ada ini ya, toko sepeda Maju Jaya kita bawa ke sini nanti. Maju Royal ya. Ya, itu dia. Pokoknya semua yang ada hubungannya sama sepeda coba tarik. Tapi sekarang dari pertemanan dulu. Trek Jakarta. Ya. Kalau ngomongin segala macam komunitas atau handle username Instagram yang ada pakai track atau fixed gear, terutama fiksi itu biasanya dari tahun 2009. Tapi kalau Trek Jakarta dari kapan? Sebenarnya Trek Jakarta itu plesetan. Plesetan dari Transjakarta. Ini tuh tahu. Okay. Karena sebenarnya gue bikin awalnya itu cuma Jakarta doang. Okay. Jadi cuman slangnya Jakarta gitu ya. Jakarta. Jadi biar internasional juga bacanya gampang gitu. Jakarta. Gitu. Nah, cuman karena bergeser ke sini, gua dulu itu Jakarta itu pelarian gue kalau ada deadline. Dulu masih ngantor. Oke. Itu akhirnya keluarlah Jakarta itu. Tadinya gue mau ngajak teman kantor gue buat partneran. Akhirnya dia iya enggak. Akhirnya gue jalan sendiri. Okay. Terus awalnya cuman bikin stiker-stiker doang. Terus karena gue basicnya desain, jadinya suka gambar-gambar, suka segala macem. Jadinya malah dalam nih kecemplungnya. Okay. Terus si Transjakarta itu ngikut sampai sekarang. Trek Jakarta aslinya sebenarnya si Jakarta itu. Makanya akhirnya gue lebih suka sekarang kalau ke teman-teman tuh TJ jadinya. Kayak TJ itu kemana? Dari Trek Jakarta itu jadinya ke TJ. Nah. TJ itu bisa ke, gue mungkin nanti bikin jadi tim Jakarta atau Talk Jakarta gitu kan. Jadinya agak terbatas tapi ruang lingkupnya masih oke. Talk Jakarta, tim Jakarta. Jadi ada keinginan untuk bikin tim ya. Ya bisa jadi. Turun di CMWC mungkin bisa berikutnya. Nah itu start kalau Jakarta sendiri dari 2013. Gua kalau sepedaan udah fiksi dulu itu 2009-2010 itu standar lah ya. Fiksi dulu itu masih main sendiri. Di 2013 baru mulai main ke komunitas lain karena Jakarta itu jadi kendaraan gue buat main ke anak-anak teman-teman yang lain gitu. Pasti waktu 2009 lu nggak diajak main karena sepeda lu warna-warni. Apa kurang warna-warni justru? Sewarna-warni itu. Sewarna-warni itu. Ban pink CST atau apa? Iya. Even gue nggak main 700.
Oh, 27. 27. Ketidaktahuan kita Oh, iya, awal-awal bener-bener. 27 dikonvert ke 700. Jadi Mau pakai rem nggak nyampe. Bener. Sedikit cerita 2009 itu frame fix gear itu hampir tidak ada Hampir tidak ada. di toko ya, di toko. Sama sekali. Mesti beli paling dekat ke Singapura. Ya kan ya? Iya. Australia, Singapura, kalau enggak beruntung ya persen Amerika. Iya. Dan yang ada Yang track konversi. beneran. Betul. Konversi itu biasanya jalan-jalan ke Pasar Rebo atau ke Pasar rumput. Pasar Rumput, terus cari sepeda road bike yang bekas, udah beli Iya. aja dulu. Betul. Terus habis itu pasangin, kalau nggak diganti DO-nya. Iya. Udah DO belum bang? Gitu. Itu tandanya adalah ganti drop out, jadi dibikin track ya. Ya, Atau pakai 6 bolt. betul. Six bolt itu dari disc brake. Jadi Diganti kog. Iya. Ya, jadi itulah kesusahan orang main fixir di awal-awal dulu lu melewati hal itu kan. melewati. Dan akhirnya menggunakan Jakarta ini akhirnya ngumpul lah. Betul. Terus yang temen lu yang nggak diajakin itu nggak mau, sekarang kemana? Sekarang masih Masih? even dia sekarang malah track banget. Fiksinya ada Oh. 2 di rumah nganggur. Sekarang dia pakai Sally. Cerita lama. Sering terdengar di kota-kota besar ya. Ngaca aja dulu gitu ya gitu. Kalau gua fix gear ada banyak sampel gitu. Frame doang, dalam bentuk doang, frame. iya, Dalam iya. bentuk frame. Ya pokoknya begitu banyak alasan gua nggak sepedaan, ntar aja itu lain waktu. Tapi kalau soal trek Jakarta ini kalau dibilang momen yang tak terlupakan selama 2015 tadi. 2013. 2013 sampai 2020. Gua banyak temen, banyak peluang sih sebenarnya. Jadi Trek Jakarta itu jadinya orang teman-teman sepedaan itu jadinya tahu setiap ujung-ujungnya tuh sekarang kalau gue gambar sesuatu, bikin sesuatu, kausin, stikerin itu. Momen yang nggak terlupakan itu banyaknya email yang dari luar yang gue nggak pernah expect, minta stiker, beli stiker, even kadang gue ngirim dimarahin. Lo nggak bisa gitu, lo bikin PayPal, gue mau ngirim, mau bayar. Oh. Jadi apresiasi dari luar negeri itu kadang-kadang nggak pernah gue duga gitu. Jadi itu yang bikin gue semangat bikin Trek Jakarta sih. Beda ya. Iya, gue Lain nggak bilang dari beda, sini. gue nggak bilang beda. Sedikit berbeda kalau gitu. Di sini mah dikit-dikit stiker bank gitu ya kan. Apalagi kalau lagi event-event, gue ingat banget waktu Fix Fest yang terakhir yang di Senayan Ya, ya. Di kolam Senayan, tuh gue ngorogoh-ngorogoh nyari handphone, dia bilang, "Bang, mau bagi-bagi stiker ya?" Buset, ngambil handphone ini kali gitu. Maksudnya kayak segitunya, dan apresiasinya mungkin perlu ditingkatkan lagi Ya. kali ya. Di sini mungkin stiker pack jadi ini nggak sih, jadi barang dagangan nggak sih stiker pack? Sekarang jadi barang dagangan, termasuk salah satu gue udah jenuh Komoditi sebenarnya ya, bikin kaos tuh sebenarnya udah jenuh. Jadi sekarang mungkin gue geser kaos itu lebih ke yang collab. Terakhir gue collab sama Cycling in Frame. Oke. Itu collab fotonya dia gue jadiin kaos itu lebih ke sana. Kalau untuk desain sendiri gue agak mengurangi sih. Paling kalaupun ini gue collab, kalau enggak gue pre-order sekarang. Nah, tapi kalau Trek Jakarta itu semuanya kan berangkat dari ruang lingkup lu di Jakarta. Iya. Ada nggak ekspansi mungkin ke lain, ide-ide awalnya gitu? Enggak sih, Atau semua karena harus berangkat dari Jakarta dan sepeda? iya. Karena gue ambil yang terdekat aja gitu, maksudnya Iya. kendaraan gue nanti yang lain gitu. Kalau untuk keluar dari Jakarta mungkin yang lain. Cuman karena gue sekarang tinggal di Jakarta, terus Depok sih sebenarnya. Tinggal di Jakarta, cuman ya dan keseharian juga sepedaan. Gue waktu ngantor itu hampir seminggu minimal sekali itu sepedaan gitu. Jadi Minimal sekali sepeda. minimal sekali commuting ke kantor. Jadi melihat sekarang udah ada jalur sepeda dan segala macam, menarik gitu. Maksudnya berarti kan kalau kita terus-terusan nih minimal seminggu sekali atau lebih baik mungkin tiap hari, semakin diseringin sepedaan. Gua nggak tahu ya, sekarang banyak yang bilang banyak pesepeda kagetan apa segala macam. Cuman gua ngelihatnya justru yang gua biasanya sendirian tiap hari, terus kalau ngelihat di jalanan banyak sepeda, gua seneng malah sekarang. Ada Gua temen. lebih ada teman gitu. Kalau gua ngejar gitu, kalau seandainya lagi sepedaan di depan gua ada bapak-bapak biasa kan, terus gua ngejar kadang-kadang gitu. Cuman buat
temen dampingin aja gitu. nggak ngobrol nggak apa, cuman sebelahan aja. Kalau yang dikejar gini, gue mau dibegal gitu. Gitu. Jadi gue menikmati Jakarta dengan bersepeda juga sih. Jadi Trek Jakarta juga mungkin tetap gue mengangkat biar tetap di jalurnya di Jakarta. Biar tetap di jalurnya, stay on track, asik. Iya. Ngomongin soal jalur sepeda tadi, gue sebelumnya juga ngobrolin ini sama Rio. Menurut lo, ini kan banyak yang bilang plus minus soal jalur. Di Melawai ada sampai Blok M dan seterusnya itu. Terus ada juga di Sudirman. Kita ngomongin Sudirman deh. Penting kepake, udah fungsi total, udah bagus, atau menurut lo ada yang lebih baik lagi solusinya? Gua nggak tahu ya. Yang gua pertanyakan dari awal karena kebetulan trayek gua itu kalau kantor gua sempet tinggal di rumah mertua di Ben Hill. Kantor di Antasari. Jadi gua bener-bener ngelewatin jalur sepeda gitu. Jadi gua bener-bener bisa memanfaatkan jalur sepeda semaksimal mungkin. Kecuali di Antasari ya. Antasari kan potong di Wali Kota. Nah, gua nggak tahu yang gua rasain setiap gua di jalur sepeda itu. Pertanyaan gue cuma satu, ini dikaji apa enggak? Karena yang pertama safety, udah pasti. Maksud gue di jalanan nggak ada jalur sepeda aja tuh yang pertama kali kita pikirin adalah safety. Orang mau turun ke jalan sepedaan itu yang pertama dipikirin, aman nggak gue sepedain di jalan? Gue takut sepedaan di tengah jalan. Nah itu kan harus dipikirin. Nah jalur itu menurut gue kurang safety. Terlalu narrow, gue ya. Terlalu kecil. Pertama terlalu kecil, yang kedua di tengah jalur ada water sewer yang kayak lubang-lubang gitu. Iya, dan itu sama sekali nggak safety. Itu bukan menurut gua, itu gua menjalankan harian gitu ya. Dan itu bener-bener apalagi gua kalau pakai road kan tipis bannya. Dan slip di situ bubar. Gua nggak ketabrak mobil, gua nggak ketabrak motor, tapi gua malah nyemplung di jalur gua sendiri gitu. Nggak ada yang lu ajak ribut abis itu ya. Jadi gue yang pertanyaan gue cuma itu, dikaji apa enggak gitu. Mungkin kalau yang viral kemarin itu gubernur kita lewat jalur gitu ya. Itu jalur dari Fatmawati ke Blok M yang sangat aman. Jadi kalau gue berangkat dari Fatmawati ke arah Blok M, pulang ke arah itu enak banget. Sampai Sudirman pun enak banget. Tapi kalau arah sebaliknya sebelum ITC itu malah jalannya tiba-tiba hilang malah jalurnya. Tiba-tiba jadinya drainase air. Jadi menurut pertanyaan gue itu belum lagi kalau di Sudirman kita jadi satu sama pedestrian. Nah, sama tuh isinya kemarin juga dia ngomongin itu. Dan gue sering banget, Mas, hati-hati dong. Lah, ini kan jalur ikan bareng ya. Dan orang lagi jalan itu kadang-kadang suka random aja tiba-tiba belok lagi main handphone, ya kan. Belum lagi balik ternyata ada moto di belakang. Gitu. Betul. Maksud gue mendingan sekarang dikaji dulu yang udah ada, efektif apa enggak, udah maksimal apa belum. Kalau jangan ditambah dulu kalau gue bilang. Jadi mendingan dikaji dulu. Kalau ada yang kurang-kurang dibenerin dulu, baru ditambah. Lu kalau masuk Sudirman lebih prefer di bike lane yang sudah disediakan atau masuk ke jalan sekali? Tergantung kondisi. Kalau gue pengen lagi buru-buru, gue jadinya di jalan biasa. Bareng sama mobil? Sama mobil, sama motor. Kalau di bawah itu yang pertama licin. Kalau gue lagi hujan juga gue lebih ke jalan. Karena licin, karena kan dia keramik kan. Oh iya benar. Licin banget. Dan yang kedua sempit. Terus barengan sama pedestrian. Gue nggak enak kalau kan gue nggak bisa ngebut ya. Nggak usah ngebut, jalan biasa aja pasti ngerem gitu. Nggak enak gitu. Ini ngomongin bike to work sedikit. Lu dari paling nggak 1 kali seminggu gitu. Tapi apalagi sih selain keamanan di jalan, yang menurut lu perlu di-improve dari Jakarta ini supaya semakin cyclable, apa sih, enak dibawa sepeda gitu? Gua justru lebih nyaman jauh sebelum ada jalur sepeda. Karena dulu gua ngerasanya orang jadi lebih melihat gua tanpa ada jalur sepeda. Dia ngelihat guanya bukan jalurnya. Jadi justru sekarang itu dia mengistimewakan kita, justru malah jadi bergeser nih. Orang jadi, apalagi kan sekarang yang masuk situ ditilang, keluar di situ ditilang. Jadi kayak dia malah jadi lo jadi alasan untuk marahin lo. Gitu. Dan berbahaya buat kita pesepeda gitu. Jadi gue justru ketika nggak ada jalur itu kita saling respect, kan kita bagi jalan. Kita kan barengan pakai jalannya. Ibaratnya sama-sama bayar pajak, ya udah jalannya bareng gitu. Walaupun sepeda nggak bayar pajak gitu, cuman jadi mereka jadi jauh lebih respect. Motor-motor pun juga jauh lebih ngasih jalan. Motor-motor pun juga jauh lebih hati-hati gitu. Tapi pernah ribut nggak jalan sama kendaraan bermotor? So far enggak.
Cuman ya kalau teriak-teriak doang ya kalau Jakarta. tiba-tiba, ya, nah itu kan Jakarta keras atau lo yang lembek kan gitu kan kalau kata teman kita sebelah live behind bar gitu. Bener. Cuman sebatas itu doang sih. Kalau sampai ribut apa segala macem enggak sih karena itu dia. Mungkin gue juga bukan tipe yang terobos lampu merah lah atau apa. Cuman kalau sampai yang kenapa-kenapa di jalan, alhamdulillah belum sih. Iya. Jangan sampai lah. Jangan amit-amit ya. Iya. Tapi ada selain itu, maksud gue selain jalur gitu ya. Kan ada lagi infrastruktur yang lain yang waktu itu Onyx ya, Rebel Onyx juga pernah bilang dia pingin bikin water station lah atau kamar mandi umum lah. Perlu segitunya nggak sih? Kalau gue cukup parkiran sepeda. Parkiran sepeda? Itu cukup. Yang aman ya. Maksudnya aman dalam artian mungkin ada CCTV atau mungkin ada yang jaga untuk beberapa tempat gitu. Yeah. Jadi kalau kayak mall aja, mall nggak semua mall ada parkiran sepeda. Setuju. Jadi sebatas itu aja sih kalau gue, karena mandi pun bisa kita akalin bawa baju ganti. Yeah. Terus pakai apapun fasilitas yang lain kayak water station kita bisa bawa botol. Yeah. Alfamart udah kayak water station. Bener. Jadi nyebut brand. Nggak apa-apa. Swalayan. Pasang iklan di sini. Alfamart. Swalayan jadi water station buat gua. Jadi sebenarnya parkirannya justru yang apalagi sekarang kan dengan ramainya sepeda pasti akan nambah juga nih tingkat tindak kejahatan di jalan gitu. Ini mungkin kesempatan yang baik untuk gua berterima kasih sama mall dan plaza di Jakarta yang sudah bikin parkiran sepeda yang aman dan nyaman. Sama ini sih kalau gue nambahin ya, mungkin dari pihak gedung atau mall itu, sepeda itu kan biasanya karyawan yang pakai rata-rata. Jadi misalnya kalau mall mungkin karyawan yang jaga-jaga toko atau apa, itu biasanya yang pakai sepeda. Jadi jarang pengunjung yang pakai sepeda. Jadi mereka juga kan ngelihat kan pengunjung apa bukan gitu. Nah, ketika tidak banyak pengunjung yang pakai sepeda, jadi dia mentiadakan gitu. Jadi harusnya parkiran karyawan dan parkiran pengunjung kan harusnya tetap dibedakan juga tuh. Nah, cuman beberapa mall doang yang menyediakan parkiran sepeda yang khusus benar-benar sepeda untuk pengunjung gitu, bukan untuk karyawan. Pesepeda itu bukan karena kita nggak naik mobil atau kita nggak naik motor, kita nggak mau bayar parkir, enggak kok. Kita kalau seandainya disuruh bayar parkir, kita masih mampu lah gitu untuk bayar parkir. Makanya sebenarnya kalaupun kita dipajakin untuk bayar parkir, gue lebih setuju begitu dengan adanya. Apalagi kalau seandainya aman apa segala macam, lebih setuju begitu. Karena biasanya senderin sini aja mas, lebih dekat nih. Ini kalau besok tiba-tiba Secure Parking memperlakukan tiket 50.000 per jam untuk sepeda, salahin jenis ya. Nah, cukup sekian. Oke. Nextnya apa Trek Jakarta nih? Yang upcoming 2020 kan kita hitung udah setengah jalan dan apes ya. Apa enggak juga sih. Lu makin kreatif di pandemi. Iya, jadi malah gue bisa bangun sepeda sendiri. Enggak sih, tergantung kita gimana memanfaatkan si waktu luang yang dikasih super banyak ini sih. Iya sih. Kedepannya Trek Jakarta gue mau membalikan podcast. Talk Jakarta. Masuk ke Talk Jakarta, jadi ada satu podcast tentang sepeda. Jadi podcast ini di 2019-2020 ini lagi booming banget. Ya. Talk Jakarta adalah salah satu podcast yang ngebahas culture sepeda dan dunianya. Betul. Itu lu mulai kapan? 2019. Pertengahan 2019. Awalnya itu dari 2000 berapa ya, gue lupa, 2016 apa 2017 itu Aldo LBB Aldo Live Behind Bar. Ya. Dia bilang ke gue dulu podcast sama sekali belum booming sama sekali. Dia bilang bikin podcast dong. Gue ngomongin apaan podcast? Gue belum tahu bahasanya sepeda apa kayak gitu, karena dulu drama gitu ya. Dia dengerin podcast banget. Dia beberapa kali ngasih ke gue beberapa podcast yang oke gitu. Dan isinya bule semua. Nah, kadang gue suka lost kalau gue dengerin podcast bule itu, kan kita harus mencerna dua kali ya. Jadi mencerna bahasanya, yang kedua mencerna apa yang diomongin gitu. Bener. Di 2018 akhir tuh baru mulai bermunculan tuh podcast-podcast lokal. Nah, gue mulai ke-trigger. Bikin kali ya gitu. Nah, dari 2019 itu mulai dicari formulanya. Gue juga tanya ke anak-anak, mau bikin podcast, oke nggak? Hajar lah, sikat, gas, apa harus bilang. Oke. Dari situ gue baru cari formulanya gitu. Sama kayak lo, karena pertemanan lingkaran gue di track bike, anak-anak fiksi, jadinya gue mengumpulkan, keuntungannya sih sebenarnya satu ya. Anak fiksi itu nggak bisa diem. Anak-anak track
track bike yang culture fixed gear dulu itu dari 2009 dulu itu nggak ada yang bisa diem. Jadi dalam artian ada yang bikin brand akhirnya, ada yang bikin komponen sekarang parts, ada yang bikin brand ada yang sampai jalan-jalan jauh kemana-mana itu culture anak-anak fixed gear gitu ya, anak-anak yang BM yang pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen beragam lah ya. Banyak. Nah, jadinya ya udah gua angkat aja dari mereka dulu. Sebenarnya gua itu memulainya memang ujungnya nantinya pengennya semua sepeda, pengennya semua komunitas, pengennya semua sepeda entusias lah. Nah, cuman gua itu pengen ada misinya sebenarnya. Jadi misinya sepanjang gua main fixed gear dari 2009 2010 lah, 2010 itu sampai sekarang itu masih suka sakit hati sebagai anak fixed gear. Sakit hati? Karena gue sekarang mainnya jadi luas ya. Nah, stigma orang di luar fixed gear, mandang fixed gear tuh kurang lah. Mandang fixed gear tuh ada yang bilang, sepedaan cuma buat Indomaret. Wah, sepedaan nggak safety, nggak ada remnya. Wah, sepedaan, ini anak-anak sepedaan yang sepeda, apalagi yang conversion. Oh, bagus-bagus road bike dijadiin track gitu. Nah, pokoknya banyak omongannya lah. Miring. Nah, kenapa gue ada misinya? Nanti ketika si track bike ini sudah selesai, jadi ini season si teman-teman fiksi ini udah selesai, nanti baru gue akan main ke tempat-tempat lain yang even dulu jarang dengar hal positif dari fixed gear. Nah, hal positif yang dari fixed gear itu kan sudah ada semua, sudah ada tinggal didengarkan. Nanti mereka, wah ada apa lagi nih yang lain gitu. Jadi orang-orang jadi nggak memandang miring lagi lah soal fixed gear. Dan ternyata banyak positifnya dari fixed gear. Jadi hashtag STTB ya, Save the Track Bike. Ini juga termasuk. Jadi nanti berikutnya lu akan meluas ke semua sepeda yang lain. Pasti. Tidak lupa membahas Bromptonesia, ID Brompton. Sebenarnya gue lebih owner Indonesia. Lebih pengennya tuh local content ya. Local content. Dalam artian gue pengennya ngangkat teman-teman kita frame builder lokal. Industri. Jadi teman-teman kita yang kayak teman-teman Fixitas kemarin gue angkat. Kenapa lo punya masalah apa sih? Kenapa sih lo goes dari Jakarta ke Lombok naik fiksi itu kenapa gitu? Itu yang pengen gue angkat sebenarnya. Keunikannya itu dari situnya, nggak cuman ngebahas rame-ramean atau seberapa mahal sepeda lo, tapi dapat apa sih dari sepeda lo sejauh ini, kayak teman-teman kita dari LBB. Bisa bikin industri produk segala macam. Padahal kan startnya dari sepeda yang menyatukan mereka. Gitu. Benar-benar. 2010 semua orang demam sepeda ke sepeda lipat dan fixed gear. 2020 sepertinya terulang lagi nih. Betul. Yang namanya sepeda lipat dan juga mungkin road bike. Apa semua sepeda? Semua sepeda ya. Semua jenis sepeda. Ini gua nggak tahu ya, gua termasuk orang yang ngerasa bahwa namanya sepeda tuh sebenarnya masih ada gitu. Betul. Masih rame-rame juga. Betul. Cuman karena gua nggak di situ, gua nggak ngerasain perkembangan atau penyurutan itu. Tapi ini emang bener booming lagi. Menurut gue sih booming ya. Booming nggak tahu kenapa. Gue juga masih jadi pertanyaan sih. Jadi mungkin kayaknya semua orang tuh sebenarnya punya sepeda di rumah. Tapi nggak dipakai. Apapun bentuknya. Ada seli, ada even ontel. Sekarang tiba-tiba keluar semua, ngecek gudang, ngeluarin semuanya sepedanya. Yang dulu ada, dulunya kekecilan tetap dipakai, punya bapaknya dipakai. Ini menarik karena kalau melihat apa yang ada gitu ya. Satu, karena pandemi, jalanan semakin sepi, jadi orang merasa lebih nyaman untuk keluar naik sepeda ya. Walaupun yang namanya CFD itu mengerikan. Untuk pertama kalinya seumur hidup gua, CFD itu sangatlah mengerikan. Gue lewat Sudirman tuh pengennya bawanya ngebut aja, karena rame banget dan gue takut tertular lah atau segala macam karena safety protokolnya tuh diabaikan, gua ngerasanya begitu. Nah, tapi kalau ngomongin soal demam, ya kan, ada satu lagi nih selain demam sepeda yang lebih spesifik. Hashtagnya adalah demam26. Ya, di Instagram terutama ya. Jadi ketika lu ngomongin semua bongkar gudang, ngeluarin sepeda lamanya, ini ada satu hashtag yang muncul, tiba-tiba ada sepeda federal yang sangat populer di Indonesia, itu pada keluar semua. Street Cat, SS, apalah segala macam. Tiba-tiba nongol lagi. Apakah demam 26 itu apa sih? Lu salah satu yang pakai hashtag ya kan?
Atau lu yang ngeluarin hashtag demam 26? Sebenarnya ya mungkin gue anak agensi kali ya. Cinta rhyming gitu ya. Apa-apa di hashtagin ya, enggak apa-apa di rhyming. Oh iya, demam 26 gitu kan. Jadi sebenarnya kalau hashtag demam 26 itu mungkin tanggung jawabnya di Cycling in Frame kali. Oke. Jadi waktu sebenarnya gue bikin hashtag itu, gue ngetik hashtag itu karena sebenarnya sebel. Oke. Gue udah sembuh, orang-orang baru pada demam. Oke. Karena dulu di 2018-19 itu gue sempat punya federal, buat bikin, tapi gue sendirian. Nggak ada yang pengen apa. Seru loh main 26, cuman karena teman-teman gue pada 700 saya semua, balik lagi. Capek. Ngejarin teman-teman road bike kalau gue 26 sendirian capek. Akhirnya gue jual. Nyesel. Udah nyampe di Bali. Nggak nyesel, sebel. Tiba-tiba semuanya pada main. Nah, gua kan nggak. Iya. Tolong dong, kenapa baru sekarang sih gitu. Akhirnya ya udah, kenapa sih nih pada demam 26 gitu. Terus gua hashtagin si Cycling in Frame yang ngegedein si hashtagnya bergeser. Udahlah, akhirnya semuanya pada itu. Kalau gua sih ngelihatnya apa ya? Mungkin orang udah capek main fixed gear atau main sepeda lipat atau udah mentok, udah ngapain lagi ya, nggak jadi apa-apain lagi nih, gue cari apa lagi? Cari yang murah pasti biasanya, murah meriah gitu. Nah kebetulan si 26 ini rata-rata murah karena memang partsnya banyak. Bukan yang 700 yang cuman yang barang impor lah ibaratnya. Ini mostly kan dibikin di lokal gitu, jadi partsnya banyak banget. Nah dari situ kayaknya dan nostalgia sih gue. Nostalgia ya. Orang federal kan penuh akan nostalgia tuh. 26 itu penuh akan nostalgia. Jadi ya udah sama kayak fixed gear sih. Jadi awalnya ya udah federal dulu yang gue tahu dulu. Nanti makin lama kecemplung. Jadi tahu Fat Chance, jadi tahu Bridgestone, jadi tahu GT, jadi tahu yang lain karena source-nya lebih banyak kan sekarang udah buka MTB hashtag MTB aja udah tinggal milih tuh mau yang mana. Jadi jangan heran misalnya tiba-tiba ada temen lo yang punya sepeda, tiba-tiba nyamperin lo, boleh lihat gudang lo nggak gitu. Nah, terus kalau dia nawar sepeda yang lo ada di gudang di pojok kesannya, ambil aja, jangan bilang ambil aja. hargain. Tapi kalau emang ada yang mau memberikan, kita siap nada gitu kan. Ini kayak Alpenlibe, siapa dulu yang di TikTok? Gue udah kering, kalian baru pada nyebur, ya kan? Bowo Alpenlibe, ya kan? Dia bilang, saya udah kering, kalian baru nyebur. Ini gini rasanya kan. Tapi ada kesamaan ya. Oke. Tapi apa sih yang bikin 26 itu semenarik itu selain partsnya emang banyak? Dan ini kan sebenarnya revival. Ya. Apakah karena revivalnya itu? Sebenarnya lebih friendly di jalanan Jakarta sih. Kayak tadi di jalur sepeda yang nggak aman itu, 26 dengan ban yang tebel dan lebar, itu lebih aman. Lebih santai juga. Mungkin orang juga capek kali ya, dan apalagi perpindahannya dari Sally ya ke 26 tuh berasa. Iya, betul. Kecuali kalau dari 26 ke 700 aja kan berasa. Lebih berasa lagi sebenarnya. Kayaknya dari Sally terus tiba-tiba main 26 pasti ngerasain, wah ternyata lebih cepet ya. Ternyata gue bisa lebih kencang dari yang kemarin ya. Walaupun nggak bisa dilipat gitu kan. Ya. Sepeda digoes jangan dilipat. Yudis yang ngomong ya. Jadi kalau ada yang merasa bergejolak, samperin aja gitu. Saya Yudis, selamat malam. Balik lagi. Oke, tapi yang mau dibahas sebenarnya ujungnya hari ini adalah ada satu sepeda yang lagi sering banget muncul di Instagram. Truk Jakarta. Truk Jakarta. Oke. Tetap di TJ kan? Oke, kenapa akhirnya lo setup seperti ini? Apa karena kayak tadi si Bowo Alpenlibe, apa gue udah kering, lo baru nyemplung, lo nggak mau pakai 26 depan belakang, atau memang ada keperluan? Jadi gini, kalau kargo itu sebenarnya gua udah naksir zaman udah lumayan lama. Jadi temen gua waktu itu ikut
kontes desain sepeda. Yeah. Sebetulnya dia desainernya Borneo Trek yang triple triangle. Dia ikutan nih kontes, gue lupa, frame builder. Nah, dia mau ikut frame builder show itu loh. Oke. Nah, NHBS. NHBS, oke. Nah, dia mau ikut itu, terus dia bikin kontes. Oke. Gambarin ke gue bikinin, ntar gue kasih. Oke. Nah, dia ikutan. Oke. Salah satunya ada yang submit kargo bike. Ih, kok lucu ya gitu. Terus gue cari-cari, ketemu yang memang bikin kargo, Soma terus bikin satu kargo namanya Tradesman. Nah, Tradesman itu kargo belakang 20, depan 26. Wah, lucu. Belakang jadinya gini ya. Iya, jadi begini. Belakang 26, depan 20 gitu. Nah, dari situ tuh gue ngulik kargo. Kok lucu ya kargo ya gitu. Terus paman bikin kargo, cuman kargo paman kan yang panjang, kayak dan kayaknya berlebihan kalau gue tiap hari pakai gitu. Tapi nggak kena tuh waktu paman. Nah, yang si Tradesman ini kok menarik gitu. Sempet nanya Babah, gue sempet nanya Alpha Lab. Bisa cuman ragu-ragu. Oke, nggak jadi. Nah, jalan Crust Bike itu ngeluarin cargo fork. Namanya Clydesdale kalau nggak salah. Nah, si Clydesdale itu pertama kalinya, bisa ternyata bikin forknya doang tanpa harus bikin satu full bike frame gitu. Nah, jadinya singkat cerita, gue nggak niat sebenarnya. Gue udah melupakan 26 lah. Gue ngerasain serunya di Instagram doang. Wah, pada seru nih main 26. Terus lagi iseng terjerumus di online shop tengah malam, iseng juga nih bener pandemi, masih ada kuota, nongol nih tiba-tiba cargo fork, nggak gue cari, gitu. Gue nggak nyari, sempat ragu, ambil nggak ya, tungguin, endepin aja dulu, nongol lagi, masih di favorite kan, masih di, ya udahlah sikat lah, ambil, pelan-pelan bangun, udah nyampe. Gak ada frame-nya karena gue nggak ada frame MTB sama sekali. Gue cari yang murah. Gue beli forknya dulu. Beli forknya dulu. Terus cari yang murah deh. Gue nggak mau. Pokoknya gue nyari frame nggak mau mahal. Gue butuhnya frame doang, nggak fork. Karena ya udahlah. Dapat frame ini. Katanya yang jual sih Suzuki. Katanya. Aslinya katanya. Tapi modelnya juga mirip Federal. Gue lupa Federal apa gitu. Nah, akhirnya gue beli. Ya udah, partsnya juga pakai yang tadi yang ada di rumah aja. Yang ada di rumah aja. Pakai yang ada aja deh gitu. Nah, pandemi ini menghasilkan gua yang males ke bengkel. Karena yang pertama gede banget. Kalau masuk mobil malah susah. Karena mobil gua kecil. Masih dicopot semua. Ribet. Terus yang kedua, masa gua nggak bisa sih mau bikin sendiri, rakit, bangun sendiri. Akhirnya gua beli tools buat masang BB. Gue beli. Ya, belanja parts mah nggak baru ya. Toolsnya baru. Terus coba deh pasang BB. Pasang. Masuk. Kan pelan-pelan nih. Terus gitu, ganti ban masa nggak bisa gitu kan. Coba deh gitu. Bisa kepasang. Nggak bocor. Oke, pasang. Tinggal kabel. RD kan. RD gue pakai RD yang ada juga. Aduh, perkabelan nggak bisa sih nih gitu. Akhirnya? Cuman masa nggak bisa gitu, gue pasang. Karena ketika gue ngerjain sendiri, keuntungannya adalah yang biasanya gue pengenin, kadang-kadang bengkel nggak bisa kecuali Pancalen ya. Pancalen Cycles itu di bawah. Pancalen Cycles itu details apapun bisa dikerjakan sama Pancalen. Nah, cuman ketika ngerjain sendiri, gue juga nggak mungkin ngerepotin paman dengan pasti bengkel juga udah penuh. Bener. Akhirnya gue kerjain sendiri. Jadinya brand-brand bisa gue taruh sesuai tempat yang gue mau. Seperti? Brandnya di sini. Detail-detail kecil yang kalau paman bilang designer problem lah. Iya. Gitu. Jadi semuanya bisa gue kerjain sendiri, termasuk detailsnya. Sebenarnya gue sebel sih sebenarnya. Masih sebel apa? Gue punya sekarang tuh gue ada 2 sepeda. Yang pertama gue bikin di Babah. Babah Bike, Road Bike. Road Bike, Road Bike 700. Itu partsnya gue pikirin, warnanya gue pikirin, details geometri segala macam gue pikirin. Yang viral yang ini. Emang kadang yang lebih banyak usaha itu kalah sama yang spontan, ya kan? Beneran. Jadi
Nggak tahu ya, gue Babah itu bener-bener pride, Indonesian pride kan, bikinan lokal nih, builder lokal, frame-nya tubingnya bener, handmade, Reynolds, segala macam bisa gue banggakan. Ketika ini gue bikin sendiri yang ya syukur-syukur bisa digoes lah gitu, malah jadi itu. Mungkin gue ngerasanya mungkin karena detail-detail yang dulunya di tukang sepeda gue nggak bisa jadinya ada gitu. Jadi kayak rem, terus cable bike, terus sampai tutup pentil gue isengin gitu. Tinggal dikasih LED aja jadi. Oh iya betul. Tapi bisa jual pulsa. Tapi dari semua ini, semua bisa didapatkan di bengkel atau di online. Tapi ada satu di Ratu Plaza bisa ya? Oh iya betul. Ini cable bike di Ratu Plaza. Betul. Sama di ITC. Iya, ITC. Tapi abis ini ada, tadi lu bilang 2 sepeda. 700 road bike lo bikin di Babah. Ya. Satu lagi ini. Ya. Nextnya apa? N+1-nya. N+1-nya sepeda istri. Oke. Belum ada sekarang? Kemarin ada, terus gue BM, gue bongkar, gue ganti frame-nya. dari apa ke apa jadinya? MTB jadi sepeda mini. Sepeda mini cuman ya gitulah. Tunggu aja, semoga viral lagi. Oke, jadi tujuannya bikin sepeda untuk viral. Kagak. Kita tunggu berikutnya. Jadi terima kasih udah main ke Bicara Baik-Baik. Di sini nggak ada yang jelek-jelek ya, kita ngomongin ya, semuanya baik-baik. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa.